Gua hampir pingsan gara-gara pengen beli batagor. Jadi ceritanya, gue itu lagi suka-sukanya makan batagor langganan gue. Tapi masalahnya makan batagor itu kalau keseringan kan bisa bikin tambah gendut. Untuk menjaga berat badan gue tuh pengen kalau beli batagor itu lari dulu. Karena jarak dari rumah gue ke tempat gue beli itu kira-kira 5 km. Makanya gue pengen latihan supaya gue bisa lari dengan baik. Tapi ada tambahan nih, semua aktivitas gue hari ini akan dicatat oleh Garmin Forerunner 255 Music. Dalam usaha lari sejauh 5 km untuk beli batagor ini, gue dilatih sama seorang running coach. Pokoknya target gue adalah gue bisa lari 5 kilo dengan selamat. Kita butuh tahu dulu Bang Radit, fitness levelnya tuh berapa sekarang? Fitness level itu semacam tingkat kebugaran fisik kita untuk nunjukin kondisi kesehatan saat ini. Ada 2 instrumen tes nih yang saya mau tawarin ke Bang Radit. Ya. Satu, 2,4 kilo, itu artinya 6 keliling. Udah kebayang. Lari beneran nih? Iya, 6 keliling tapi kalau 24 kilo. Opsi keduanya adalah 12 menit, sama maksimal juga. Kalau manusia normal itu 2,4 kilo itu berapa menit biasanya? Untuk 17 sampai 24 menit itu masih bagus lah. Berarti karena normalnya itu 17 menit, terus yang satu lagi opsinya 12 menit, gue milih 12 menit. Oke, nggak apa-apa. Yang logis pertama, dong. ya logis banget. Tapi ternyata buat gue nggak logis. Itu adalah 12 menit terlama dalam hidup gue. Karena gue pakai seri yang ada kata musik, artinya gue bisa hubungin smartwatch ini ke Spotify yang bisa nyimpen sampai 500 lagu. Jadi kalau lari gue cuma perlu paket TWS yang dikoneksikan ke Garmin. Semangat! 3, 2, 1. Boleh dong? Boleh. Lari pakai Garmin ternyata bikin lebih semangat karena gue jadi tahu berbagai macam data seputar tubuh yang bisa dilihat langsung dari smartwatch atau aplikasi Garmin Connect. Kayak misalnya VO2 Max. Skor VO2 Max nunjukin seberapa bugar tubuh kita. Secara teknis, VO2 Max bekerja dengan cara nyari tahu tingkat maksimum tubuh kita dalam mengelola oksigen yang disalurkan ke otot untuk menghasilkan energi. VO2 Max gue sendiri setelah cek fisik dapat skor 34, itu termasuk rendah banget ya. Tapi berkat tahu, gue jadi termotivasi untuk jadi lebih sehat. Ya jadi Bang Radit ini tadi dapat distance-nya 1 kilo. Pace-nya, kecepatan per kilometernya adalah 12 menit. Jadi 12 menit per kilometer itu pace-nya. Tadi di breakdown lagi nih kalau sama Garmin. Jadi run time-nya tadi ada 11 menit 49 detik. Yeah. Walk time-nya ada 3 detik. Walk time? Nah, ada jalannya kan tadi. Kok dia tahu sih? HR-nya itu di 108. Cukup rendah. Karena tadi kondisinya Bang Radit sempet ini kan, sempet pusing. Sangat pusing pas karena abis pemanasan. Habis pusing. Terus gue pas mau lari kayak pusing gitu, kayak kelingan. Akhirnya gue duduk dulu. Terus ini tadi maksimum heart rate-nya di 129. Masih rendah untuk heart rate workout. Tapi karena tadi kondisinya memang kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi yang menarik si Garmin ini tahu kalau gue jalan. Ini rese nih. Pakai Garmin ini juga tahu ini kalori tadi ya. Iya, ini tadi kalorinya baru kebakar 61. 61 tuh apa? 1 sendok meses. Iya. Oh iya bener. Setelah pertemuan pertama untuk ngecek fitness level, Coach Dodit bikinin training plan yang harus gue jalanin. Latihan yang dibuat Coach Dodit itu ada 5 minggu dan setiap minggunya gue harus lari 3 kali. Memang luar biasa effort untuk beli batagor ini. Menu latihan dari Coach Dodit bisa diakses lewat Garmin Sports. Di sini Coach bisa mantau dari aplikasi apakah gue melaksanakan latihan dengan benar atau enggak. Nah, sebelum gue ketemu Coach Dodit lagi, gue jalanin beberapa latihan secara mandiri di Ragunan, Taman, dan Ancol. Paling jauh hari ini, hampir 2,5 kilo. Ini hari ini paling jauh nih pencapaian nih. Masalahnya ketika latihan sendiri, gue tuh terlalu nge-push. Sehingga habis lari, Garmin nyaranin gue untuk istirahat 61 jam. Recovery-nya 61 jam nggak? Nggak ngapa-ngapain dulu. Oke, setelah latihan mandiri, gue akhirnya ketemu Coach Dodit lagi untuk masuk ke minggu pertama dari total 5 minggu yang akan gue jalani.
menurut gue kalau udah pakai Garmin bakal nemuin banyak alasan buat lari. Salah satu fitur yang gue suka nih ya, yaitu morning report. Jadi selama dipakai sambil tidur, Garmin ini bakal non-stop monitor tubuh gue. Dan keesokan harinya bakal dikasih rangkuman, mulai dari durasi tidur, deep sleep berapa lama, sampai skor kualitas tidur. Informasi-informasi ini tuh menurut gue satisfying banget, karena kayak main game. Garmin juga bisa ngukur stress level. Misalnya kalau lagi kerja dan terlalu stres, dia akan ngasih alarm dan nyuruh latihan bernapas. Fastest 1K itu. Wih, berarti tadi pace-nya Ya. yang tercepat selama latihan ya? Selama latihan. Artinya itu pun udah meningkat dari hasil kita kemarin ambil data. Kemarin kan kita 12 menit dapat sekilo. Nah, dia minta recovery gue 23 jam. Ya. Berarti itu oke lah ya? Oke. Sehari istirahat, sehari latihan. Oke. Dan itu pun juga lebih ringan daripada yang Bang Radit kemarin nyobain sendiri di Ragunan. 61 jam. Disuruh istirahat. Gue disuruh istirahat 61 jam. Berarti terlalu berat ya? Ya, terlalu berat pelaksanaannya. Jadi akhirnya tubuh Garmin merekomendasikan supaya tubuh itu recover dengan sempurna itu 61 jam. Oke, setelah nyelesain latihan minggu pertama, gue masuk ke latihan minggu kedua. Nah, sebelum sesi bareng Coach Dodit, 3 hari sebelumnya gue udah jalanin 1 menu latihan. Setelah itu, gue baru ketemu Coach Dodit untuk latihan 40 menit kombinasi lari dan jalan. Gak nyangka pas awal latihan ya, pertama kali itu 1 kilo 12 menit gue udah capek banget, udah kayak mau mati. Nah sekarang 2 kali 10 menit dengan total 3,4 km bisa gue jalanin. Oke juga sih. Karena continuous juga kan, itu hitungannya nggak ada istirahat Nggak yang berhenti. duduk dulu gitu. Yang resenya ini adalah gue disuruh istirahat 80 jam. Kesel gue. Karena mungkin pengaruh dari kondisi sehari sebelumnya. Habis begadang juga Ya, dapat fastest 1K juga tadi. Fastest 1K 10 menit. 10 menit di Sebelumnya 12 menit 1 kilo, sekarang udah oke lah. Ya. Masuk ke minggu ketiga, sebelum sesi bareng Coach Dodit, gue jalanin 2 menu latihan secara mandiri. Setelah itu saat sesi bareng Coach, gue dapat menu latihan lari kombinasi dengan jalan sekitar total 5 km. Kelar guys, jadi tadi di tengah-tengah tuh sempat hujan ya. Ya. Cuman karena gue ngerasa nanggung banget tinggal 1 kilo lagi, akhirnya lari pakai payung. Ya. Tapi lari pakai payung ternyata susah. Untung si Coach Dodit mau mayungin. Ya. Oke, hari ini VO2 max-nya naik lagi 38. Oke. 38 VO2 max. Progresnya dari tes awal pertama itu 34. Terus ini yang terpanjang 5 kilo lebih. Tapi di mix ya. di mix, Jadi ada sama larinya. Ada jalannya juga. Larinya mungkin sekitar 4 kilo. 4 kilo. Recovery 40 jam katanya. Abis ini break panjang, Rabu, Kamis, Jumat gue istirahat total nih. Ya. Karena Sabtu dapat menu latihan lagi. Mungkin akan jadi long run pertama. Oh ya gitu Jadi ya? lebih Karena 1 panjang. jam ya? Iya. Aduh, deg-degan gue nih. Tapi enjoy aja, harus enjoy. Iya, gue ngerasa harus low intensity. Yang penting nyampe. Yang penting Selesai. nyampe ya. Tiap latihan tuh gue ngerasa ada progres dikit. Dia progresnya tuh dikit-dikit, tapi kalau dijumlahin tuh tahu-tahu, wah gila gue udah bisa segini ya gitu. Nah, setelah latihan minggu ketiga bersama Coach Dodit, gue masih banyak PR untuk nyelesain beberapa menu latihan lagi, tapi semua gue lakuin secara mandiri karena jadwal Coach Dodit pada saat itu cukup padat. Jadi gue beberapa kali lari di GBK, kadang sama Anissa juga. Dan si Anissa waktu nyoba Garmin juga langsung ketagihan lari. Akhirnya setelah menjalani rangkaian menu latihan dari Coach Dodit, hari yang ditunggu pun tiba. Gue akan lari 5 km untuk beli Batagor.
Ini kita mau lari di jalan raya kan? Ya. Apa tipsnya nih? Supaya aman, pastinya kita kan Bang Radit nggak lari sendiri, jadi kita nanti akan ada sweeper juga, ada yang buka jalan juga. Kemudian kalau lari di jalan raya disarankan di daerah yang ada trotoarnya, itu paling safety. Yang kedua, kalau misalnya nggak ada trotoar, kita bisa pilih jalanan yang kontraflow. Supaya apa? Kita bisa ngelihat kendaraan dari arah berlawanan. Baju, kan gue baca tipsnya juga, bajunya harus mencolok. Ya, Bener juga nggak? betul, Ini karena mencolok banget nih gue. biar kelihatan lah sama pengendara jalan yang lain. Oke, udah siap nih gue nih. Ya. Mari kita coba Let's lari untuk beli Batagor. Di hari penentuan ini gue sebenarnya agak sedikit worry ya, karena gue pernah ngejalanin 5 km, tapi itu kondisinya semuanya terkontrol ya, dalam artian gue larinya di treadmill, di dalam rumah, dengan pace yang stabil. Nah sekarang gue akan lari di jalanan. Jadi kan pasti konturnya beda, belum lagi cuaca. Cuman gue punya keyakinan gue bisa menyelesaikan 5 km ini dengan baik. Nah target gue untuk lari 5 km ini ya, gue pengen pertahanin heart rate di zona 3. Cuma karena gue juga masih baru larinya, zona 3 itu untuk gue pace-nya pasti tidak terlalu kenceng juga. Ditambah lagi karena kondisi jalanan yang nggak selalu mulus. Contohnya di beberapa spot gue perlu nyebrang, hindarin objek yang nutupin jalan, atau nanjak, lewatin pinggir jalan raya lawan arah sekitar 500 meter di mana harus berhati-hati banget. Jadi ketika ngejalanin pasti ada beberapa momen di mana gue jalan kaki juga untuk hal-hal yang tadi gue sebutin. Nah pas sudah ketemu trotoar baru mulai lari lagi. Setelah sekitar jalanin 2,5 km untuk mengutamakan safety, kita pilih rute yang di belakang jalan raya. Jadi di beberapa spot jalannya kecil banget, cuma untuk satu motor. Sehingga lagi-lagi kadang-kadang ada motor dari belakang atau motor dari depan. Gue harus jalan supaya mereka bisa lewat. Nah waktu ngeliat tim udah nunggu di tukang Batagor, gue langsung selebrasi. Karena setelah perjuangan 1 bulan lebih, akhirnya gue bisa makan Batagor favorit tanpa merasa bersalah. Bang, Batagor 2 ya? Oke, jadi yang jelas secara endurance gue udah punya nih. Ya, Gue udah pernah merasakan peningkatan secara fisik dan psikologis ya, untuk finish 5 kilo. Ya, betul banget. It's been amazing journey banget sih Ya, buat ya, gue ya. Jadi terima kasih juga buat Coach Dodit. Thank you. Dan spesial terima kasih juga buat Garmin ya. Karena kalau nggak ada ini gue nggak ngerti Ya. cara ngeset targetnya, Ya. ngeset goalnya. Record hasil latihannya Record juga. hasil latihannya. Motivasinya itu adalah gua karena ini kan connect ke HP kan. Ya. Semua data-data hasil latihan perlahan-lahan itu kita bisa lihat progresnya. Ya. Kalau kita main latihan aja, mungkin kalau nggak pakai Garmin, kita kan ngeraba-ngeraba sendiri. Ya. Kemarin tuh gue berapa kilo ya, heart rate gue berapa ya, pace gue berapa. Tapi kalau pakai Garmin, semua kita bisa data tersaji, tinggal tersaji. di review lewat handphone dan lebih ya. jelas. Oke, sama yang pas kita latihan itu kan ada Ya. banyak sesi kita ketemu langsung kan. Cuman Coach Dodit ini kan sempat ke Amerika juga, terus ada persiapan buat pernikahan juga, ya kan. Jadi kita sempat gak bisa ketemu. Tapi gue baru tahu juga tuh, pakai ini aja bang, namanya Garmin Sports ya. Di Garmin Sports itu si Coach Dodit bisa bikinin gue sebuah plan, nanti gue tinggal ikutin aja. Tapi yang paling ngeselin itu, kadang kalau misalnya gue latihan terus nggak 100% ngikutin, itu dikasih tahu nih, lo cuman ngikutin 60%. Iya. Nggak bisa dibohongin tuh. Ada completion persennya gitu. Nah yang menarik adalah di Garmin Sport ini training plan itu banyak ternyata. Iya, betul. Gak cuman dari yang dibikinin orang, tapi yang lain-lain pun juga dimanapun kita bisa ikut dan follow ya. Jadi di situ memang kolam untuk naruh semua program. Siapapun yang bikin program bisa taruh di situ dan bisa di follow oleh usernya. Buat teman-teman klik link di deskripsi ya kalau emang mau beli yang kayak gue juga. Di situ ada banyak pilihan juga. Kalau gue sendiri pribadi terus terang kebantu banget. Ya, ada banyak banget fitur yang ngedampingin latihannya Bang Radit. Jadi selain record data latihan, data istirahat juga, data VO2 max, data tidur, semuanya. Jadi benar-benar dipantau dari segi actual trainingnya sama after trainingnya. Oke, sip, itu aja teman-teman. Sekarang kita mau makan Batagornya. Ingat kalau gua aja bisa, ya lu juga pasti bisa. Bisa. Makasih semua, dadah. Tapi rasa gimana bang? Masih ingat ya? Sama nggak? Banget. Masih sama? Masih sama. Ngapain? Nggak ngubah resep apa-apa kan?
Masih sama banget. Enak banget.